turun ke roller coaster gitu. Terus tiba-tiba cek 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 cek, ada jalan kaki lewat. Dan yang situ kelihatan lebih jelas lagi kan. Itu pakai baju warna putih, rambutnya panjang. Terus yang dia lakuin cuma gini-gini. Kayak manggil-manggil gitu. Tapi yang sosok situ itu sosoknya cowok. Dia gendong bayi tapi kebalik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Ketemu lagi sama gue Randi. Kali ini kita akan kedatangan salah satu narasumber, seorang tarot reader. Nah, dia ini punya cerita tentang masa lalunya ketika berkunjung ke rumah neneknya. Nah, buat kalian yang mau tahu full ceritanya seperti apa, tonton sampai habis, jangan di skip karena ceritanya bakal menarik banget buat lo ikutin sampai habis. Nah, langsung aja kita ketemu sama Kak Maha. Hai. Halo Kak Maha. Halo. Selamat datang di Narasi Misteri. Iya. Nah, Kak Maha ini kan tarot reader. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu tarot reader itu seperti apa dan orang seperti apa yang bisa ketemu sama tarot reader. Boleh jelasin dikit? Jadi kalau zaman dulu mungkin orang-orang anggapnya kan ini sebagai alat ramal dan prediksi. Cuman semakin zaman sekarang semakin berkembang, ini digunakan buat ngebantu permasalahan sosial orang. Contoh, ini juga bisa bantu buat coaching sama buat healing. Jadi kayak biasanya kebanyakan yang datang ke aku punya masalah asmara atau masalah-masalah kehidupan. Kan dinamika banyak orang tuh beda-beda ya. Jadi ini disesuaikan. Jadi kalau setiap gambar ini kan ada artinya. Nah, ini kayak sesuaiin sama alam bawah sadar mereka gitu. Oh, berarti tergantung yang dibacain juga akan auranya seperti apa ya? Lebih seperti ya, dan permasalahan hidupnya seperti apa. Gitu. Nih, buat kalian nih yang banyak permasalahan hidup, yang suka healing-healing, anak senja. Nah, daripada lu nyari senja, muter-muter, mendingan lo ketemu nih sama Kak Maha, biar problem lo bisa selesai. Nah, Kak Maha, boleh kasih kisi-kisi nggak sih cerita lo itu akan seperti apa? Sebenarnya sih itu masa lalu ya, waktu aku kecil banget. Ceritanya memang untuk kalau zaman aku kecil mungkin itu menyeramkan sekali ya, karena ngelihat sesuatu hal yang nggak biasa dilihat orang-orang. Terus dan itu kejadiannya juga aku udah benar-benar nggak tahu nih harus kayak gimana gitu. Dan itu kejadian di rumah nenek gitu. Oke, kalau gitu ya udah langsung aja kita ke ceritanya. Stay tune sampai habis karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Kak Maha, coba diceritain awal mula kisahnya itu seperti apa tuh? Jadi kalau zaman dulu kan sering nginep tuh di rumah nenek, dan itu rame-rame sama saudara-saudara yang lain. Nah, jadi waktu itu aku emang kurang bisa menahan si bandel aku kan, jadi sering ngotak-ngatik lah, entah itu barang-barang di rumah nenek. Dan itu rumah nenek aku emang cukup apa ya, bisa dibilang bukan rumah modern zaman sekarang, karena tuh pekarangannya luas dan ke belakang tuh langsung sungai. Dan di situ ada gorden baru nih ceritanya, kayak bagus ya gitu-gitu. Aku megang gunting, entah kenapa aku potong si curtainnya nenek aku ini. Potongnya juga bentuknya tuh pas satu lubang gitu. Nah, nenek aku marah-marah, terus ya udahlah, aku nggak pikirin kan karena masih kecil dan segala macam dan masih dibelain. Terus jadi malam-malam itu kita semua tidurnya kan kalau di rumah nenek biasanya kalau nginep nyampar gitu kan, di ruang tamu lah, di mana-mana. Nah, itu rame-rame, saudaraku semuanya tidurnya di ruang tamu. Aku tidur di bagian emang yang agak ke atas karena di sofa kan, karena di situ emang kalau di sofa itu pas di bagian belakang yang tadi curtain yang aku potong itu. Tiba-tiba malam-malam tuh aku bangun, pas malam-malam bangun nggak ada yang ngebangunin, nggak ada yang bangun aja sendiri gitu. Dan bangun, arah aku langsung ngeliat ke curtain itu, ke lubang itu. Jadi
kan kalau misal orang bangun biasa ya udah ngapain gitu kan, biasa pipis atau kemana-mana atau ke ibu aku dan segala macam. Cuman kalau ini benar-benar badan aku langsung ke curtain itu, aku ngintip pas di luar sana tuh yang aku lihat tuh kayak ada di seberang pekarangan nenek aku tuh ada tempat duduk kayak balai-balaian gitu kan. Di situ ada yang duduk. Pertama aku lihat orang, ini kok aneh banget ya. Dia ada sama bayi soalnya. Ini kayak malam-malam deh. Nah itu aku ngintipin terus. Tapi dia kelihatannya memang duduk sambil kayak ngegendong bayi gitu. Pas aku fokusin lagi, kayaknya bukan orang dan badan aku udah nggak bisa bergerak. Dan yang situ kelihatan lebih jelas lagi kan, itu pakai baju warna putih, rambutnya panjang, terus yang dia lakuin cuma gini-gini, kayak manggil-manggil gitu. Aku beneran nggak bisa bergerak, cuman aku terus-terusan lihatin gitu, karena aku mau teriak pas udah nggak bisa. Aku ngeliat ke arah lain, jadi fokusnya aku bukan fokus ke dia, malah di sebelah situ ada sosok lain, cowok. Cuman aku kan kayak kesini, terus tiba-tiba yang dia gendong tadinya hilang, terus pindah ke situ yang dia gendong. Tapi yang di sosok situ itu sosoknya cowok, dia gendong bayi tapi kebalik. Itu tuh aku bener-bener, apa nih? Terus saking aku nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya ya udah menghentakkan diri. Biasanya kalau aku udah kayak gitu menghentakkan diri, balik lagi tidur. Aku nggak teriak, nggak apa-apa, cuman balik lagi tidur. Nah keesokannya biasa nangis barunya besok gitu. Terus pas nangis itu emang saat malam itu suasananya tuh emang dingin banget. Semua orang tuh nggak ada yang sadar kan kalau misalnya ada sesuatu lah atau vibes-nya gimana. Cuman aku cuma ngomong, aku kemarin lihat ini. Terus ada yang surprise, tapi kalau nenek aku nggak surprise. Oh cuma gitu doang. Tanggapannya cuma oh gitu doang. Gitu sih kalau misalnya ngomongin soal kejadian yang agak horor di rumah nenek. Jadi yang aku perasaan sih waktu itu cuman yang heboh itu terutama ibu aku. Kalau nenek aku dan saudara-saudaranya nggak heboh. Cuman kenapa anak aku kayak gini gitu-gitu. Cuman ya udah kayak mereka mencoba menjelaskan kalau oh emang ada, kalau misalnya kita itu hidup nggak cuma sendirian, di di dunia lain juga ada, dan kadang-kadang kita bisa lihat kayak gitu. Akhirnya jelasnya seperti itu waktu kecil gitu. Berarti si sosok ini ngelihat Kak Maha langsung dari lubang yang kecil, cuman dari gordeng yang seukuran mata. Dan itu juga kok aku langsung nggak tahu mau ngapain, karena oh pasti dia ngeliat aku karena dia gini-gini kan gitu. Aku pikirnya awal-awal tuh mungkin aku kualat kali ya sama nenek aku karena kortennya aku potong gitu. Cuman yang emang agak ekstrem itu aku ngeliat bayi bener-bener bayi, kayak bayi digendong kebalik, dan itu kelihatan jelas gitu. Si makhluknya ini berarti kalau orang biasa nggak mungkin ngelihat Kak Maha ya, nggak mungkin ya, karena cuman ada lubang itu doang, ya kan? Kalau misalnya itu orang beneran kan ketutupan kortan yang lain kan, cuma bukan bolongan doang gitu. Boleh nggak kalau nanti si sosok yang Kak Maha lihat digambarin sama Masat, ada timnya Narasi Misteri? Oh ada. Boleh. Diizinin? Boleh. Bagus nih. Nah, terus ada cerita lain nggak dari yang pernah kamu alamin lagi? Sebenarnya kalau misalnya untuk yang melihat seperti itu, akhirnya kan setelah itu jadi banyak kejadian-kejadian. Jadi entah kenapa ibu aku tuh mencoba untuk menutup itu mungkin ya. Dia mendatangkan orang pintar, terus ada sebuah hal yang dilakukan lah gitu. Yang aku rasain emang nggak bisa ngelihat akhirnya, tapi jadi ngambang-ngambang gitu. Cuman masih bisa tahu, misal aku fokus ke sini nih, oh I know di situ ada sesuatu gitu. Walaupun secara mata tidak terlihat, cuman di dalam sini kan kelihatan tetap. Nah semenjak itu kayak gitu terus. Mungkin kayak lagi ngelamun ngeliat di situ, nanti lama-lama kegambar gitu. Terus yang
kalau misalnya memang yang interaction yang sampai bisa bikin apa ya, aduh enough nih gitu, capek, itu pindah ke rumah. Jadi pindah rumah baru itu kan yang namanya pindahan, kita capek ya, kita beres-beres dan segala macam. Dan waktu itu masih belum ada, kalau kasur tuh ada tempat tidurnya, si kayunya itu kan belum ada. Aku masih tidur di lantai. Terus tidur kok, aduh ini pasti ada sesuatu nih. Dari rasa kayak gitu, karena ngerasanya berat tidur tuh beda deh, kayak turun ke roller coaster gitu. Terus tiba-tiba cek, ada jalan kaki lewat. Kan aku masih kayak gini kan, karena kalau tidur kan belum langsung bisa merem gitu, masih kayak ngambang, ada kaki lari, tek. Oh ya udahlah, capek. Udah tidur, tangan aku diginiin, kayak kan kalau tidur gini, tangan aku diginiin, terus digini. Terus yang aku lihat itu emang anak kecil, kayak lagi mainin tangan aku, karena aku udah sebel, enough is enough lah, kayak udah capek juga, aku marah. Nah, pas aku marah hilang gitu. Nah, awal-awal aku pikir cuma aku doang yang merasakan seperti itu, karena aku juga nggak bilang kan, daripada yang orang rumah pada heboh, terutama kan ibu aku suka heboh kan. Ternyata kalau saat aku udah ngobrol-ngobrol, adik aku juga ngeliat hal yang sama, si anak kecil yang sama itu. Dan kalau adik aku lebih jelas lagi, oh anaknya segede gini nih, ada yang di sini nih, kayak gitu. Jadi yang ngeliat si anak kecil main itu juga bukan aku doang gitu. Itu sih yang terakhir benar-benar apa ya, ada impactnya di badan aku atau memang kepegang sama aku itu. Cuman kalau misalnya sisanya ya itu cuma bengong di mana ke gambar, terus melihat kemana itu ke gambar gitu. Berarti waktu tangan dimainin itu bener-bener berasa kalau emang ada yang megangin dan ada yang mainin. Bisa sampai ngerasain itu, sesolid itu. Aku nggak ngerti konsepnya gimana, cuman kan saat kita tidur, istilahnya antara dunia kita sama dunia mereka, aku lagi ada fase di tengah-tengah nih, gitu. Jadi entah aku bisa tidur banget atau memang pas aku memang stay di tengah-tengah, itu kerasa semua dan kelihatan semua. Dan itu kelihatannya memang kayak dunia kita sendiri, cuman vibes-nya beda, warnanya beda, kayak aku ngerasain seperti itu. Cuman memang kelihatan gini-gininya tuh kerasa, karena aku beneran bangun dan aku ngomel gitu. Ngomel sama si yang mainin itu ya? Ngomel sama sebenarnya keadaan, kenapa sih gini banget, kan capek gitu loh. Kayak udah kayak gitu. Bukan hanya sama si sosok kecil itu aja, cuman kalau berhubungan sama kayak gini terus-terusan kan pengen istirahat dulu nih gitu. Gitu ceritanya. Berarti semuanya itu emang diawali dari pengalaman yang di rumah nenek di awal. Itu paling pertama sehingga ke belakangnya jadi suka ngerasain hal-hal yang di luar nalar gitu. Paling pertama yang horor yang kayak itu sesuatu yang aku bikin aku takut, itu di rumah nenek. Cuman sebelumnya yang aku lihat nggak bikin aku takut gitu. Jadi memang dari TK kayaknya udah kayak gitu-gitu, entah aku ngilang kemana, terus main sama siapa gitu loh. Oh, sempet punya teman kecil juga berarti ya? Kalau misalnya dari opini-opini dari keluarga ada sih kayaknya waktu kecil, cuman aku nggak ingat. Tapi yang memang aku tahu, aku sering mainnya sendiri gitu. Oh, oke deh. Nah, buat yang suka ke rumah nenek nih, jangan iseng suka motongin gorden, karena selain nenek marah nanti takutnya ada yang lain yang marah. Maha, kalau ada orang yang pengen tahu seputar tarot atau pengen dibacain, pengen healing lewat tarot, Kak Maha punya YouTube kah atau Instagram kah? Aku ada YouTube, namanya Maha Magia. Maha Magia. Ya, dan Instagram juga dengan username yang sama. Maha Magia. Nah, buat kalian yang pengen tahu seperti apa tarot ini, mungkin awal kalian bisa subscribe YouTube-nya Kak Maha. Bisa lihat juga di situ udah banyak konten ngebahas tentang tarot ya. Atau langsung cek ke Instagram-nya Kak Maha Magia.
Nah, buat kalian jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar setiap updatean dari Narasi Misteri kalian bisa tahu dan bisa langsung tonton. Jangan lupa subscribe dan like, dan juga di komen gimana cerita dari Kak Maha tadi. Kak Maha, terima kasih banyak udah mau mampir ke Narasi Misteri. Sama-sama. Udah mau cerita-cerita di Narasi Misteri. Sama-sama. Jadiin semuanya pembelajaran, ambil yang baiknya, buang yang buruknya, biar kita bisa lebih baik lagi. Kalau gitu, Narasi Misteri pamit, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.